STMI, selamat datang di segmen terbaru dari STMI TV yaitu Bincang Literasi. Untuk episode pertama kali ini kita bakalan ngobrolin tentang hal yang mudah-mudah dulu nih. Karena di Indonesia itu kan banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar, banyak juga masyarakat yang tertipu dengan berita hoax. Oleh karena itu hari ini untuk memitigasi hal-hal tersebut kita bakalan ngobrolin tentang hoax. Untuk episode pertama ini kita kedatangan Pak Fajar Setianing Dwi Putra sebagai narasumber kita. Terima kasih Pak Fajar sudah datang di episode pertama ini. Mungkin awal-awal Bapak boleh ceritakan dulu background Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fajar. Kebetulan kita sama-sama Fajar. Iya, kebetulan nama kita sama-sama Fajar dan saya muridnya Pak Fajar dulu ketika semester 1 dan semester 2. Semester 2 ya. Iya, background saya sebetulnya di pendidikan ya. Baik, oke. Menempuh studi itu program studi pendidikan kewarganegaraan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Baik. Kemudian alhamdulillah dapat kesempatan begitu ya untuk studi lanjut di prodi yang sama, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi memang awalnya sebelum kuliah justru saya tidak terlalu dalam tentang literasi atau menyukai gitu. Justru mulai suka dunia baca buku itu setelah kuliah atau bukan setelah jadi mahasiswa. Oh, baik. Ya, jadi sebelumnya waktu siswa termasuk orang yang jarang ya, karena mungkin situasinya atau ekosistemnya nggak mendukung untuk membaca. Jadi seperti kebanyakan dari kita ya, kalau kita belum ada di lingkungan yang mengharuskan kita buat baca, sebenarnya Pak Fajar juga sama. Jadi ketika beliau sudah jadi mahasiswa, beliau baru mulai rajin membaca dan mendalami tentang dunia literasi ini. Jadi dari backgroundnya teman-teman sudah tergambar seberapa expertnya Pak Fajar. Beliau S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga S2, dan saya dengar sekarang sedang menjalani studi S3 ya Pak? Iya, sedang ikhtiar dulu. Sedang gitu untuk menjadi profesor. Kita langsung aja masuk ke topik kita hari ini. Mungkin bakalan saya kaitin dengan mata kuliah yang Bapak ajarin kepada saya dulu, yaitu di semester 1 itu pendidikan kewarganegaraan. Oke, Bapak sebagai dosen PKN, saya ingat banget dulu Bapak mengajarkan tentang civic literasi. Oke, bagi Bapak ini sebenarnya literasi itu apa? Apakah sekedar kemampuan cari data? Misalkan kita melihat berita nih, oh berita ini datanya benar atau enggak? Atau justru lebih dari itu, misalkan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu Pak. Sebenarnya literasi itu apa sebenarnya? Ya, literasi saat ini cukup tren di kalangan generasi muda, yang barangkali dalam 2 dekade terakhir kata itu digunakan untuk mempromosikan atau menggerakkan masyarakat agar terbiasa untuk awalnya membaca ya. Walaupun secara terminologi literasi sendiri sebetulnya adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengakses informasi, kemudian menggunakan informasi, dan bagaimana informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Jadi lebih dalam, tidak hanya sekedar membaca saja, tapi bagaimana kita bahkan memahami, memaknai dari bacaan tersebut. Bahkan bagaimana menggunakan atau bertanggung jawab tentang hal itu. Oke, baik. Jadi bukan sekedar kita bisa nemuin data nih, misalkan ada berita, kita temuin datanya, tapi juga bagaimana kita bertanggung jawab tentang apa yang kita ketahui itu Pak. Betul sekali. Oke, kita langsung aja. Saya mau tahu nih, sebenarnya ini pertanyaan yang saya sangat-sangat penasaran, Pak Fajar akan menjawabnya. Pastinya Bapak mengamati fenomena sosial di layer yang berbeda seperti kita para civilian, karena Bapak mengamati fenomena sosial untuk menjadikan sebuah bahan penelitian nih. Nah, menurut Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu mudah sekali gampang terpampang hoax,
mudah sekali termakan berita-berita bohong. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era artificial intelligence, teman-teman. Dan berita hoax itu semakin mudah dibuat. Bisa membuat video orang yang tidak perlu ada orangnya bahkan sekarang. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, ya ngomong-ngomong soal hoax ya. Iya. Sebetulnya hidup manusia itu tidak lepas dari hoax. Oh, gitu. Oke. Betul. Jadi hoax itu bagian dari narasi peradaban manusia itu dibentuk awalnya. Ya, jadi kalau secara etimologi atau kata dari kata hokus kan. Oke, Jadi hoax itu dari kata hoax. Saya sendiri dengar kata hoax waktu zaman SMP di internet ya. Jadi browsing hoax itu ada istilah hoax. Apa itu hoax? Akhirnya saya mengetahui bahwa hoax itu berita bohong, palsu. Baik. Nah, sepanjang sejarah peradaban manusia memang tidak lepas dari yang namanya hoax. Mungkin Fajar dengar mitos, ya. Mitos itu kan bagian dari hoax juga sebetulnya. Ya. Jadi peradaban manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebohongan. Masalahnya, hoax saat ini itu digunakan untuk tujuan atau niat jahat tertentu, ya. Misalkan ya bagaimana membuat situasi chaos, ya, membuat masyarakat tidak percaya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara hoax di era digital, semakin masif. Semakin masif. Semakin masif. Kalau dulu ya kita bisa mendengar istilah hoax itu dari cerita-cerita. Cerita-cerita nenek moyang gitu ya. Mitos-mitos yang dibangun itu pun sebetulnya bagian dari hoax juga. Hoax juga. Ya. Berarti sepanjang sejarah manusia justru Bapak mengatakan bahwa hoax itu merupakan salah satu alasan kita bisa berkembang sebagai sebuah peradaban gitu, Pak. Betul sekali. Oh. Jadi saya membaca secara komprehensif ya. Maksudnya tidak hanya dari sisi negatif. Bahkan hoax itu dibangun misalkan nih contoh. Ya anak-anak nggak boleh keluar malam. Ya, betul. Masuk ke hutan gitu ya. Betul. Nanti ada apa? Kalong wewe gitu ya. Wewe. Kalau nggak diculik. Untuk menakut-nakuti agar anak itu tidak keluar malam. Karena potensi bahayanya kan cukup besar. Sangat besar. Sangat besar. Bahkan anak-anak itu kan dia kadang nggak patuh ya kepada orang tuanya ya. Jadi kalau ada rasa takut, dibangun sebuah narasi ketakutan. Tujuannya baik ya, untuk melindungi supaya anak itu tidak main keluar berbahaya ya. Dan itu menjadi salah satu bagaimana peradaban manusia itu dibentuk. Wow, sebuah point of view yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Kita selama ini ngelihat hoax itu sebagai sebuah penyakit gitu ya, Pak, sebagai sebuah wabah yang perlu dicari solusinya. Tapi ternyata ketika kita gali secara sejarah peradaban manusia, justru ada kalanya hoax itu digunakan untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Seperti tadi cerita bahwa kalau anak kecil tidak boleh keluar malam, ada mitos atau urban legend yang diceritakan bahwa anak-anak tersebut akan diculik. Itu wujud dari hoax tapi dengan intensi yang baik seperti itu, Pak. Tujuannya baik. Tujuannya yang baik. Jadi kalau kita ngomongin hoax secara bahasa tidak serta-merta buruk seperti itu, Pak. Iya. Jadi secara hoax, walaupun saya pernah baca gitu sejarah hoax itu digunakan untuk kayak simsalabim ya, bahasa sulap. Jadi untuk tipu daya sebetulnya. Nah, hoax itu sama, nipu tapi dalam arti kebohongan. Oke, kita langsung ke next question, yaitu kita udah bahas tentang hoax nih, teman-teman. Bahkan tadi ada perspektif baru yang kita dapat bahwa hoax merupakan salah satu penyumbang perkembangan peradaban manusia. Nah, kita maju ke masa sekarang aja deh, dimana
hoax memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa sekali. Bisa menjadi alasan terpecah belahnya suatu golongan, bisa menjadi sebuah pemicu peperangan bahkan, sebagai contoh ekstrimnya. Nah, Bapak sebagai akademisi ini Pak, ada nggak cara pandang Bapak yang khusus gitu atau cara jurus jitu untuk melihat sebuah informasi atau sebuah berita itu hoax atau bukan? Ada tanda-tandanya yang mungkin Bapak identifikasi gitu misalkan? Identifikasi ya, Iya, secara sederhana secara barangkali. sederhana. Paling relevan yaitu ya pasti saya rasa yang sudah cakap literasi, yang pertama sumbernya. Terkadang kan kita itu mudah terprovokasi atau ya termakan berita hoax gara-gara sumber informasi yang disampaikan. Apalagi di era disebutnya konvergensi media ya, media yang sangat begitu banyak sehingga kita mengalami yang namanya inflasi informasi. Kalau dulu informasi itu harus dicari, kalau saat ini informasi itu kelebihan. Dulu informasi harus dicari, sekarang informasi kelebihan. Informasi itu kelebihan sekali. Anda petik, kalau dalam tubuh jadi obesitas kita. Kalau analogikanya. Analogikanya, betul-betul. Apakah kita butuh informasi? Butuh. Kita butuh makan? Butuh. Butuh kan? Tapi kalau makanan itu kebanyakan? Bisa tidak bagus untuk tubuh. Apalagi kalau sudah kebanyakan makanannya nggak sehat. Artinya informasi yang kita konsumsi harus pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua informasinya harus sehat. Artinya jauh dari berita hoax, bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Jadi analogi yang sangat-sangat simpel dan mudah dimengerti ya. Anggap informasi itu sebagai sebuah makanan gitu teman-teman, bahwa kalau kebanyakan makan kan nggak sehat juga, apalagi kalau kalian kebanyakan makan gorengan gitu, nanti jadi radang. Oke, selanjutnya nih Pak, saya mau narik sedikit yang tadi hoax dengan intensi baik tadi. Ada yang namanya clickbait. Iya. Pandangan Bapak, clickbait itu secara moral gitu, wow, berat sekali ya. diperbolehkan atau tidak? Karena kalau ngomongin intensi, clickbait intensinya baik tapi untuk diri sendiri, untuk supaya konten kita dilihat banyak orang. Tapi di sisi lain merugikan banyak orang karena tidak bisa dipungkiri kalau kita mengklik video yang clickbait, kita keluar waktu dan kita jadi nggak dapat informasi yang kita harapkan gitu. Silahkan dijawab Pak. Ya, kalau berbicara clickbait itu tidak bisa lepas dari yang namanya strategi media ya. Betul. Jadi gimana caranya kita dapat atensi? Salah satunya lewat clickbait. Kalau nggak dengan clickbait, orang ya media atau konten itu tidak begitu menarik. Oh. Ya, makanya jangan heran kalau kita berbicara atau saudara Fajar lihat industri media, ya ada sebuah istilah bad news is a good news itu. Bad news is a good news. Ya, artinya dengan berita yang kalau Fajar lihat berita dalam beberapa waktu terakhir, ya pasti berita yang mudah naik viral itu rata-rata bad news. Bad news, bener sih Pak. Itu yang laku. Yang laku. Yang secara traffic orang itu pasti masuk. Termasuk kalau kita berbicara clickbait ya. Jadi kan kadang kalau istilah anak sekarang itu ke gocek dulu ya. Yes, kita masuk, aduh ke gocek ternyata ini. Artinya clickbait dari strategi untuk menjaring audiens, kalau menurut saya pribadi ya sah-sah saja ya. Ketika memang dari konten atau media tersebut bisa memberikan sebuah insight atau informasi yang bagi kita bermanfaat atau berguna. Jadi clickbait menurut Bapak boleh-boleh saja. Silakan saja atas dasar strategi media. Strategi media. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang agak sedikit menyerempet kepada politik, yaitu Bapak kan dosen pendidikan kewarganegaraan. Otomatis untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa,
pasti Bapak memberikan studi kasus tentang situasi politik. Otomatis Bapak mengamati politik nih secara point of view-nya pasti berbeda karena memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, menurut Bapak, politik itu kan sekarang juga udah masuk ke media sosial nih. Menurut Bapak, media sosial itu berperannya sebagai istilahnya katalisator gitu, biar masyarakat luas jadi lebih banyak memahami politik dan mempunyai akses kepada konten-konten politik, atau justru malah sebagai biang kerok penyebar disinformasi politik. Iya, saya awali dulu dengan sebuah konsep politik ya, supaya tidak salah kaprah gitu. Siap. Karena politik itu bagian dari satu kajian political science gitu ya, atau ilmu politik yang memang manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya politik bahkan sejak kecil, sejak kita lahir. Sejak kita lahir kita berpolitik. Kalau anak kecil nangis pengen makan, minum susu, dia minta pada orang tua nangis supaya tujuannya tercapai. Itu sebetulnya secara sederhana bayi itu udah berpolitik supaya nangis dikasih. Ya, jadi politik itu kan sekarang terminologinya negatif karena banyak orang-orang menyalahgunakan politik, ya berita korupsi di mana-mana gitu ya, kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik cukup besar, sehingga tendensi terhadap politik image-nya terjadi negatif. Padahal secara kajian itu bagian yang tidak bisa lepas dari manusia. Kalau kata Aristoteles itu zone politikon ya. Jadi kita itu bagian yang tidak bisa lepas dari kecil sudah berpolitik. Nah, PDKT berpolitik itu ya. Itu bagian dari politik sebetulnya. Jadi memahami politik kita harus bisa secara jangan jangan parsial aja gitu. Tidak hanya berbicara kenegaraan, tapi dalam berdagang berpolitik juga gitu ya. Makanya ada konsep kajian marketing politik, pemasaran politik. Kemudian berbagai macam pecahan-pecahan dari ilmu politik di era sekarang, apalagi digital, itu menjadi tadi yang kata Fajar katakan katalisator yang paling relevan. Ya. Tergantung alatnya ini mau digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang baik atau justru sebaliknya. Kepentingan yang buruk. Iya, masyarakat semakin terpecah belah misalkan ya, masyarakat semakin distrust satu dengan yang lain. Nah ini kan peran media untuk membangun sebuah narasi bagaimana politik itu disadari yang suatu hal yang tidak bisa lepas dari kita sebagai masyarakat warga negara. Tuh, jadi teman-teman, kita tuh politikus tahu. Ketika kita kecil, ketika kita minta susu, ternyata itu merupakan sebuah bentuk politik yang sederhana. Gitu Pak ya. Jadi politik itu bisa diterapkan di berbagai macam layer society teman-teman, bukan hanya sebagai pemerintah suatu negara ya Pak. Iya betul. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang AI seperti barusan saya sudah mention. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang makin hari ini makin saya ngelihatnya horor Pak, makin keren banget, tapi di satu sisi kok saya ngeri ya ngelihatnya ya. Kayak kemarin Pak Fajar pernah memberikan saya tugas ketika semester 2 itu membuat sebuah video teman-teman. Nah salah satu footage di video tersebut menggunakan AI Pak. Jadi saya membuat film tentang bahaya pinjol. Salah satu di situ ada footage horor, itu murni di shot menggunakan AI. Wow. Dan sampai sekarang nggak ada yang notice itu. Itu di masa itu pikir saya tidak akan advance setelah itu. Mungkin membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun buat adanya perkembangan dari situ. Tapi baru-baru ini ChatGPT teman kita semua mungkin udah ngerilis model terbaru. Ada model yang namanya Sora ataupun juga sekarang ada GPT-5o, sebuah AI yang lebih advance dari ChatGPT. Nah, menurut Bapak nih, AI itu kan sudah pasti terkait langsung dengan konsep
yang namanya post-truth, Pak. Ya. Post-truth. Menurut Bapak, di Indonesia aja deh, era post-truth ini akan sebentar lagi datang, sudah datang, atau tidak akan datang? Ya. Gitu, Pak. Baik, barangkali saya harus menjelaskan dulu ya. Jelaskan Barangkali dulu. ada Post-truth. penonton yang belum paham atau rekan-rekan yang belum tahu. Post-truth itu pasca kebenaran. Pasca kebenaran. Jadi orang-orang meyakini suatu kebenaran di era kebohongan di mana-mana. Kebohongan di mana? Tapi diyakini, jadi kekeh gitu. Bahwa itu udah salah tapi tetap meyakini itu sebuah kebenaran. Itu post-truth. Karena di mana media sangat punya andil membangun sebuah informasi itu ya. Sama kaitannya hoax. Nah, di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan, apakah kita sudah masuk ke era post-truth? Sudah. Sudah lama. Sudah lama. Sejak media sosial ramai digunakan oleh masyarakat secara umum, sebetulnya kita sudah masuk ke era post-truth itu. Ya. Bahkan kalau Tom Nichols mengatakan matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Jadi orang itu nggak berpegang pada pakarnya. Pada pakarnya. Tapi bisa jadi berpegang kepada orang yang terkenal, yang punya pengaruh, tapi tidak memegang ke pakarnya. Itu terjadi mungkin kalau Fajar lihat pas COVID tuh ya. Kan ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang megang pakar, ada nggak tahu nih siapa tiba-tiba berbicara virus. Itu situasi kalau pengen melihat real post-truth pasca kebenaran. Walaupun sebelumnya sudah terjadi. Nah, di era artificial intelligence tantangannya lebih besar lagi tentu ya. Sangat lebih besar. Sangat besar. Video bisa sangat mudah diubah ya. Wajah seseorang diganti. Ini yang menurut saya yang mungkin ditakutkan oleh Fajar dan keresahan banyak orang juga, ancaman. Terlepas dari artificial intelligence ini manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak sekali untuk memangkas pekerjaan manusia yang cukup panjang jadi pendek. Nah, problemnya adalah ini nih, bypass ini terutama dalam pelajaran belajar ya. Kemampuan otak kita jadi tadi rata-rata tidak suka dengan konten yang panjang. Membaca itu harus rileks loh. Jadi maksudnya, jadi kalau saya karena waktu skripsi ya, terutama waktu dulu skripsi, mau tidak mau, suka tidak suka saya harus ke perpustakaan, harus belajar, dan membaca itu bekerja dalam sunyi, sama kayak nulis lah, nggak bisa rame. Ya, makanya harus situasinya tenang, aman, nyaman gitu. Tapi di era sekarang kan serba terburu-buru ya semua. Ya, tergesa-gesa gitu. Dan juga attention span yang sangat-sangat menurun gitu. Betul sekali. Apalagi video-video pendek yang sudah keluar, semakin informasi banyak tapi hanya serpihan-serpihan. Nggak mendalam. Makanya kalau kata Tom Nichols itu di era digital, era video-video pendek, ya matinya kepakaran. Kadang pakar itu nggak dilihat, justru lebih atensinya ke yang punya pengaruh besar, itu yang dipegang. Nah, justru yang orang-orang punya pengaruh besar punya tanggung jawab besar juga di sana dalam menyuarakan kebenaran ya, dalam arti punya tanggung jawab di sana menyuarakan kebenaran. Oke, jadi kita sudah masuk ke era post-truth berarti Pak ya. Sudah. Jadi bagaimana sekarang bukan bagaimana menghindari era post-truth, tapi bagaimana kita membentengi diri di dalam era post-truth ini biar tidak terkena dampak negatif ya. Betul sekali. Seperti itu Pak. Oke, mungkin kita perlu sharing nih Pak tentang bagaimana cara mudah kalau Bapak misalkan disuruh mengumpulkan seluruh informasi dan pengetahuan yang Bapak punya dan mengkondensnya ke dalam sebuah tips and trick untuk menghindari hoax gitu Pak. Ya. Mungkin cara memverifikasi sebuah informasi ataupun cara mengidentifikasi sebuah informasi. Ada beberapa cara mungkin yang Bapak bisa sharing kepada audiens. Ya, menguji, memverifikasi ya. Jadi itu keterampilan sebelum memverifikasi itu.
Kalau dalam Islam ya tabayun ya. Tabayun. Jadi kalau ada gosip nggak langsung serta-merta iya, tapi kita betul-betul bisa berpikir skeptis dan kritis juga. Ya, jadi keterampilan critical thinking, saya selalu mengatakan kepada seluruh mahasiswa ya, atau ya teman-teman gitu. Jadi era sekarang itu ada keterampilan 4C itu. 4C. Apa tuh, Pak? Yang pertama critical thinking. Critical thinking. Itu menjadi pondasi bagaimana kita hidup di era post-truth ini. Harus kritikal. Kalau nggak kritis kan kita langsung nelan aja mentah-mentah. Kita bisa tenggelam dalam informasi Iya. yang banyak ini ya, Pak. Iya, jadi di era post-truth meyakini kebohongan itu sebagai kebenaran. Pertama. Yakini kebohongan sebagai... Oke, iya betul itu post. Iya. Jadi kalau nggak punya daya kritis, sulit. Makanya dalam ruang kelas itu penting membangun critical thinking. Critical thinking. Yang kedua adalah communication skill. C yang kedua. Oke. Keterampilan yang saya rasa wajib dimiliki ya oleh era sekarang. Anda boleh kritis dan lain sebagainya, tapi kalau komunikasinya ini tidak baik, wah, Bisa kacau. bisa kacau. Karena kalau kita bisa memperoleh informasi tapi kita tidak bisa menyampaikannya, bisa jadi informasi yang kita dapat itu benar, ketika nggak punya communication skill, Cara penyampaiannya salah. Jadi salah. Iya. Oke. Itu. Jadi selain kritikal, kita udah kritis, tapi komunikasi ini harus Bagus juga. dilatih, belajar. Komunikasi, makanya ruang kelas itu ruang dalam proses belajar. Betul. Melatih setiap hari presentasi ya, bagaimana menyampaikan pendapat. Jadi mahasiswa jangan takut bertanya ya, melatih, jangan anggap sebagai sebuah pertempuran, tapi itu sebagai ruang dialektika. Jadi teman diskusi itu kan teman berpikir ya, Ya, supaya kayak kita partner pedal gitu ya. Ya, betul, pedal. Kita ibaratnya gitu, tapi pedal kan bola. Bola, Ini kita diskusi pikiran gitu. pikiran. Ya, tektokan satu dengan yang lain. Gitu. Betul. Communication itu dilatih di Communication sana. skills. Nah, untuk masuk. Sudah critical thinking, communication. Yang ketiga adalah collaboration, Collaboration. kerjasama. Kita harus bisa kerjasama dengan siapapun. Tidak peduli tingkat intelektualnya, tidak peduli Iya, siapa. karena dalam society masyarakat kita bekerja sama. Dalam membangun peradaban itu lewat kerjasama. Indonesia nggak akan bisa terbentuk tanpa adanya spirit gotong royong, Betul sekali. kerjasama, kolaborasi. Ya, kolaps ini menjadi hal yang mutlak. Bekerja harus bisa kerjasama, betul. Dengan tim harus bisa bekerja sama Betul. untuk goals kepentingan bersama. Itu bagian dari kolaborasi. Collaboration. Jadi setelah pertama Critical critical thinking, yang kedua adalah communication skill, skills. yang ketiga collaboration. Nah ini terakhir nih, Terakhir. yang paling mahal, Apa tuh? creativity. Creativity. Kreativitas kan menghasilkan ide, hasil ya, kebaruan-kebaruan, novelty gitu ya. Akhirnya peradabannya naik terus gitu. Peradabannya naik terus. Naik terus. Otomatis creativity kita juga harus Iya. mengimbangi gitu. Pak. Orang-orang kreatif saya rasa itu menjadi salah satu poin plus. Dia bisa meng-create sesuatu dari hasil apa namanya modifikasi ya. Saya rasa menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini, generasi muda saat ini. Tidak hanya sebatas perkuliahan saja ya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tuh. Tapi bagaimana impact dari perkuliahan itu bisa meningkatkan Creativity. ya 4 keterampilan itu. 4 keterampilan itu. Jadi tidak sia-sia kan, kita udah kuliah, investasi di biaya, investasi di waktu, tapi kalau misalkan hanya mengejar nilai saja, skor, tidak ada value-nya. Jadi makanya saya sering katakan ada skor, ada value tuh. Oke. Ada Kalau skor, skor ada ya value. skor aja. Hanya skor. Ya. Kalau value Ada adalah nilai. kita Yang berikan. dibangun Anda asalnya tidak bertanggung jawab bisa jadi bertanggung jawab. Oke. Anda asalnya tidak kritis jadi kritis. Tuh.
Ya, jadi itu yang spirit itu yang harus terus disebarluaskan. Betul. Oke, jadi ingat teman-teman 4C. 4C. Critical thinking, collaboration, communication skills, apalagi creativity. Itu harus kita amalkan setiap hari kalau kita nggak pengen kegerus sama AI, teman-teman. Melatih sebetulnya. Betul. Dilatih karena keterampilan kritis itu latihan, dibiasakan. Nah, pembiasaan. mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang mahasiswa yang udah semester 5 kayak saya dan baru tahu tentang 4C ini, dan mereka merasa bahwa kayaknya selama ini saya ngelakuin deh yang Pak Fajar lakuin, kayak harus cuman menggugurkan kewajiban dan tidak melatih critical thinking saya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mahasiswa yang seperti itu. Saya juga kadang-kadang kayak gitu. Nah, apakah sudah terlambat? Karena kan kalau kita ngomongin critical thinking, ketika sudah semester 5, mungkin dilema nih. Oh, saya udah mau lulus. Critical thinking fungsinya apa? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih contoh manfaatnya melatih critical thinking untuk menyatakan bahwa critical thinking bisa dilatih walaupun kalian udah semester 5 dan tidak terlambat. Jadi ada sebuah doktrin yang saya pegang, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Siap. Artinya kadang kita udah puas, udah sekolah tinggi-tinggi, tapi sebetulnya esensinya bukan di sana. Esensinya bukan. Jadi belajar sepanjang hayat gitu. Kalau dalam Islam ya sampai liang lahat gitu ya. Belajar apapun, sama siapapun, dimanapun, itu bagian dari belajar. Termasuk keterampilan critical thinking juga, tidak hanya semester 5 gitu ya. Saya rasa itu jalannya justru masih panjang. Nanti kan semakin kesini challenge atau tantangannya semakin besar. Ya. Tantangannya semakin besar, situasi ekonomi tidak pasti secara global. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tidak naik signifikan. Itu kan dibutuhkan manusia-manusia atau sumber daya manusia yang critical thinking bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi daya kritis itu menjadi salah satu keterampilan yang saya rasa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, berpikir kritis. Itu tidak ada istilah kata terlambat. Karena apalagi sekarang ya, kan algoritma itu sangat menentukan hidup kita sekarang. Algoritma dalam arti apa nih Pak? Algoritma sosial media. Sosial media, oke. Di era post-truth kita kan dalam konteks media sosial ya. Hampir seluruh keputusan-keputusan yang kita ambil itu dari algoritma yang terus kita buat sendiri sebenarnya. Iya, algoritma itu. Jadi manusia bisa berencana, algoritma yang menentukan nih mau kemana, ya, menggiring persepsi. Benar juga. Ya. Tantangannya, siapa yang menguasai algoritma? Dia menguasai. Makanya persaingan kecerdasan buatan, terutama di negara-negara Amerika Serikat, Tiongkok, luar biasa ya. Persaingan risetnya besar-besaran. Ya, saya rasa SDM Indonesia itu banyak yang pintar-pintar, banyak sekali. Sangat banyak. Hanya saja mungkin tadi peluangnya masih kecil ya, probabilitasnya terhadap STEM-nya masih sedikit. Oleh karena itu, keterampilan critical thinking, terus bagaimana algoritma ini gimana caranya algoritma ini membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Ya, jangan algoritmanya hanya, mohon maaf ya, hanya joget-jogetnya saja gitu. Tapi esensinya nggak dapet. Betul. Ya, hiburan oke, saya juga suka entertainment. Tapi ketika dari algoritma itu akhirnya masyarakat jadi tahu sejarah peradaban manusia misalkan, atau bagaimana sih kita harus bersikap, ya. Banyak sekarang itu kan cukup baik menurut saya, jadi saya melihat arena sosial media menjadi pertarungan algoritma di sana.
Sosial media menjadi arena pertarungan algoritma di sana. Siapa yang bisa menguasai algoritmanya itu bisa membangun persepsi publik. Iya betul sih. Ya, kalau algoritma itu bisa bagus-bagus, ya otomatis masyarakat kita jadi lebih pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya. Betul. Tapi kalau algoritmanya itu mendorong tadi perpecahan, ya antar umat beragama ribut gitu kan, itu memperuncing permusuhan. Sangat-sangat memperuncing permusuhan. Jadi ada satu data menarik kalau Fajar tahu, Indonesia itu literasi bacanya rendah, ya. Wow. Menurut PISA itu di angka 70 dari 80-an negara. Singapura tinggi ya, satu Singapura. Kalau nggak salah, kalau salah mungkin dicek lagi. Tapi saya baca terakhir itu satu Singapura, kita di 70. Tapi jangan salah, Indonesia itu termasuk pendengar podcast yang tinggi di dunia. Itu dipicu oleh kecenderungan masyarakat Indonesia yang audiovisual atau seperti apa Pak? Atau karena emang seperti yang Bapak mention tadi bahwa membaca itu membutuhkan fokus. Misalkan kalau kita dengerin podcast kan kita bisa sambil nyapu gitu, bisa sambil kerja gitu. Apakah itu dipicu oleh itu atau faktor lain? Kalau dari segi antropologi, saya berbicara sedikit antropologi, kultur masyarakat Indonesia itu adalah storytelling. Kultur masyarakat Indonesia adalah storytelling. Dibanding budaya tulis-menulis. Oke, menarik. Kalau di Timur Tengah, tradisinya memang tulis-menulis. Makanya banyak kitab-kitab gitu ya, ditulis di sana. Tradisinya teks. Kalau di Indonesia, kan banyak kita mendengar kearifan lokal itu dari cerita, dari narasi, dari ngobrol. Betul. Jadi kebudayaan manusia Indonesia itu ngobrol, kata orang tua kita dulu gitu. Itu jadi warisannya tuh dibicarakan lewat berbincang. Local wisdom, seperti itu ya Pak. Kearifan lokal ya. Itu tradisi yang terus diturun-temurunkan. Makanya kalau dengar orang bercakap-cakap lebih suka dibanding membaca. Dibanding ya yang baca kan perlu keterampilan yang lebih fokus ya. Beda halnya seperti di Eropa. Kalau di Eropa rata-rata jangan heran mahasiswanya kalau nongkrong itu pada baca buku gitu. Tradisi membaca. Kalau di kita tradisi ngumpul tuh ya. Tradisi ngumpul, tapi yang jadi masalah apa yang ngumpul, apa yang diobrolkannya. Kalau dari situ ternyata ada ilmu jejaring, jangan salah, dulu saya mahasiswa pun pas ngobrol ternyata kajian di situ, maksudnya diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akademis. Iya, bertukar knowledge, pengetahuan di sana dari secangkir kopi. Baik, oke. Jadi bisa dikatakan mungkin formatnya yang tidak kompatibel dengan Indonesia. Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Saya nggak bisa mengatakan tidak kompatibel ya, tapi menurut hemat saya secara pribadi, ketika algoritma ini lebih banyak memberikan knowledge, edukasi, dan literasi pada masyarakat, itu jauh lebih baik. Apalagi ya dikemas hiburan juga ya. Ya itu kan hiburan bonusnya lah. Ya itu dari aspek konten, tapi dari aspek esensinya, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau kata konstitusi itu ya di sana. Jadi orang bisa belajar lewat dengar podcast ya. Disebutnya, jadi dalam ilmu pendidikan itu ada pedagogi. Pedagogi itu gimana caranya kita belajar mengajarkan. Ilmu ngajar lah. Ilmu ngajar, pedagogi. Itu pedagogi. Sekarang itu ada istilahnya cybergogi. Jadi belajarnya lewat ruang digital. Bisa jadi ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa bisa lebih banyak ketika dia punya curiosity, rasa ingin tahu yang lebih dalam. Oke. Buat closing, pertanyaan terakhir. Bapak punya nggak rekomendasi buku untuk Sobat STMI bisa baca, biar tingkat literasi Sobat STMI bisa meningkat
dan makin keren-keren sebagai baik itu Civitas Akademika ataupun sebagai mahasiswa? Ya, kalau secara pribadi ya, kan selera beda-beda. Orang tuh ada yang suka sejarah, ada yang suka romance, ya, ada yang suka macam-macam lah. Cuman kalau saya pribadi, kebetulan sedang suka beberapa waktu terakhir itu bukunya Emotional Intelligence. Bukunya siapa tuh? Itu kalau nggak salah Goleman ya, Daniel Goleman. Oh, Daniel Goleman. Buku lama sebetulnya, tapi di sana bagaimana kecerdasan itu tidak bisa dilihat dari aspek kognitif saja. Kecerdasan tidak bisa dilihat dari aspek kognitif. Bisa dielaborasi? Emotional intelligence juga bagian dari kecerdasan. Orang yang bisa melatih keterampilan emosinya itu bagian kecerdasan. Tidak hanya kognitif. Makanya dengan adanya sosial media, artificial intelligence, kalau harapan saya ya, visinya itu bisa membuat multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu dimensinya luas. Dimensinya luas dan luas. Beragam. Tinggal kita mau meningkatkan kecerdasannya gimana ya. Dan itu latihan. Sama seperti mecahkan rumus matematik. Kalau dulu saya mau ujian nasional itu kan harus latihan dulu ya untuk memecahkan soal kognitif gitu ya. Rumit gitu. Tapi kalau latihan tadi bisa karena terbiasa. Nah, dalam buku Emotional Intelligence pun melatih bagaimana kecerdasan emosi itu latihan juga. Baik. Itu keterampilan. Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Terus satu lagi yang cukup bagus, karena mungkin saya dosen Pancasila ya. Saya suka bukunya dari Yudi Latif. Ya, judulnya? Negara Paripurna. Negara Paripurna. Jadi ada dua tuh teman sobat STMI. Yang pertama Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Lalu Negeri Paripurna. Negara Paripurna. Karyanya tadi Pak Yudi Latif. Oke. Terima kasih banget Pak Fajar. Nggak berasa nih, udah berapa jam nih kita ngobrol nih. Oke, jadi seperti itu sobat STMI. Semoga episode pertama dari Bincang Literasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan kita bisa jadi semakin membentengi diri kita dari era post-truth ini. Tadi kita belajar tentang 4C, communication skill, collaboration, dan satu lagi creativity. Jadi kita bisa membentengi diri kita di era post-truth ini. Jadi bukan gimana kita menghindari era post-truth, sekarang gimana caranya kita membentengi diri kita dari era post-truth. Itu saja buat episode pertama dari Bincang Literasi. Terima kasih sekali lagi Pak Fajar sudah menjadi narasumber. Kita bakalan ketemu di episode selanjutnya dari Bincang Literasi.